Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang keutamaan berbaris shaf paling awal di ketika berjamaah sholat ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa Nabi menyuruh di ketika berjamaah sholat agar shaf itu barisnya rapat ya, rata, lurus ya. Tidak ada ruangan-ruangan yang kosong ya. Jangan sampai ada ruang kosong, dirapatkan antara bahu dan bahu, kemudian apalagi inilah tumit ya, kaki ya, dirapatkan antara kaki ke kaki, jangan sampai ada kosong gitu ya, supaya pahalanya lebih banyak lagi gitu kan. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-10 ya. Kemudian hadis ke-11-nya adalah kata Nabi, aqimus sufuf wahadu manakiba wasudul khalal walainu bi adi ikhwanikum la tadaru furjatas syaiton waman wasala sopan wasallallahu waman qata sopan qata Allahu rawu Abu Daud bisnadin sahih. Hadis yang ke-11 adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridainya. Kata Nabi, luruskan sufuf barisan, lurus baris ya. Jangan belongkak balengkok kayak cacing disko ya. Wahadu ya, dan ratakan ya, dan saling meratakan. Baina manaki, di antara bahu-bahunya diratakan ya, kemudian yang kosong-kosongnya ditutup, jangan sampai kosong ya, gitu kan. Kemudian lemaskanlah dengan tangan saudara kamu di ketika sujud, di ketika ruku, jangan sampai dikeraskan tangannya ya. Ujung-ujungnya yang sebelah kiri mau sujud kehalang, ada yang kayak gitu kan. Tangan badannya besar, Allahu Akbar. Tangan ngasih kuat orang nak sujud ya. Dilayin, walayin, lembutkanlah ya. Walainu bi aidinasi ya. Ikhwanikum. Kemudian wala tadaru furjatas syaitan ya. Jangan kau meninggalkan furjatas syaitan kepada luang-luang tempat setan ya. Jangan sampai ada lowong sampai kambing masuk, ayam masuk, antara kakinya dirapatkan aja gitu ya, rapat gitu kan, jangan sampai ada yang masuk gitu. Waman wasola, barang siapa yang menyambungkan sopan, disambung sopnya, barisannya disambung, jangan terputus ya. Ini sop pertama, satu lagi di ujung belum penuh lah, ngisi lagi di tengah-tengah, jangan dulu ya. Itu ada furjatas syaitan nantinya ya, jadi tempat setan ya. Jadi siapa yang menyambungkan antara barisan, maka Allah akan menyambungkan dengan rahmatnya ya. Waman qata'a, barang siapa memutuskan sopan kepada barisan, qata Allah, maka Allah memutuskan dengan rahmatnya ya. Jadi rahmat kasih sayang Allahnya jangan sampai terputus, sambung ya. Kita jangan memutus-mutus ya. Sudah tahu berjamaah langsung penuh kan, kita sebagai paling awal ya. Karena ngelihat apapun, ngelihat kawannya di belakang, malah mundur lagi ya. Terusin di situ aja. Lanjut. Wan Anas radhiyallahu anhu sallam qala, kata Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, rusu sufufakum ya, rapatkanlah barisan kalian, waqaribu dan dekatkanlah dan berdekatan kalian, baina antara barisan, wahadu ya, dan rapatkan antara bil a'naqi dan antara leher, pundak leher ya. Wa waladi nafsi biadihi, demi dat jiwaku yang ada di dalam kawasan Allah Subhanahu wa taala,
ini kata Nabi sesungguhnya aku la aro syayatina, ya, sesungguhnya aku melihat setan dulu yang masuk setan tersebut min kholali sopi daripada sela-sela sop yang kosong, ya. Ka'anal khodab seperti setan itu kambing hitam yang kelam, ya, seperti kambing, ya, kambing hitam yang kecil, ya, kambing kecil yang hitam. Hadisun sahihun rawi Abu Daud bisnadin ala syarti muslimin. Al-hodab biha imuhmalatin dengan hak yang dikasih titik wadalimu jama maftuhata ini sumapain waya gonamun sudun sigoru takunu bil yaman, ya. Jadi yang disebut hodab itu adalah kambing yang hitam, gonamun. Jadi Nabi itu bisa melihat setan, ya, Nabi itu. Bukan panca indera keenam, bukan. Nabi punya kekuatan Nabi itu punya mukjizat, gitu ya. Jadi kata Nabi, aku pernah Rasul rapatkan kata Nabi, gitu kan, subuh barisan tersebut dan berdekatanlah antara barisan tersebut, ya. Dan juga rapatkan antara pundak, ya, pundak leher. Karena kata Nabi, demi dat yang ada di dalam kekuasaanku adalah aku melihat setan masuk di sela-sela yang kosong barisan tersebut, ya. Seperti apa katanya setannya? Seperti kambing kecil yang hitam. Kalau seandainya kita bisa melihat pasti takut kan? Di sela-sela berjamaah, jadi di sela-sela apa? Sop ada kambing hitam gitu, setan. Cuman apa setan? Bentuknya juga menyeramkan, ya kan? Nah, makanya ditutupi. Lanjut wa anhu dan masih daripada Anas, semoga Allah meridhoinya. Anas sungguh Nabi salam qala bersabda atimu sufal muqaddam summa ladiyali fama kana min naqsin falyakun fi safil muakhirah. Qala kata Nabi atimu sempurnakanlah barisan al-muqaddam yang paling depan, summaladil kemudian yang apa namanya? Yang dekat yang depan terus, ya, gitu kan. Summaladiyali kemudian yang belakang, ya, berurutan. Pamakan yaksin maka barang siapa yang kekurangan falyakun bisofil muakhirah maka jadilah sop yang akhir, ya, baris yang paling akhir. Maksudnya jadi ketika kita sop satu penuh, ya, kemudian kita di belakang kan seorang, boleh yang depan mundur ke belakang satu, ya. Nah itu ya boleh ke belakang mundur satu, jadi ada teman jadi dua. Tapi yang itu agak lowong, dirapetin aja gitu, ya, dirapat lagi lebih rapat. Lanjut, Orau Abu Dawud bi isnadin hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dan dari Siti Aisyah radhiyallahu an semoga Allah meridainya kepada Siti Aisyah. Qala Rasulullah innallaha malaikatu shalluna ala maimani sufuf. Abu Dawud bi isnadi ala sati muslimin. Ya. Sesungguhnya para malaikat yusalluna mendoakan, ya. Para malaikat alami manis supupi ke sebelah kanan baris, ya. Abu Daud. Malaikat yang jelas sih malaikat mendoakan orang-orang yang masuk ke dalam masjid, ya, yang sedang menunggu sholat berjamaah. Itu aja. Dan juga para malaikat mendoakan orang-orang yang di baris paling depan, ya. Gitu ya. Jadi berebutlah, gitu kan. Kalau seandainya kata Nabi tahu bahwa pahala sholat berjamaah, ya, yang berada di sop paling depan itu pahalanya besar sekali, ya, dan adan itu sangat besar sekali pahalanya, maka manusia akan berebut, ya, paling di baris depan dan berebut adan, hancur nih kata kapur.
ya, saking berebutnya adzan karena pahalanya besar sekali. Sehingga kata Nabi, kalaulah memakai undian pasti orang-orang tersebut ingin diundi, ya, saking melihat besar pahalanya gitu ya. Ke-15, wa anil Baro radhiyallahu anhu qala. Kata Anil Baro, semoga Allah meridainya, hadis ini dari Baro ya. Qala kunna ida solaina. Ya. Biasa kami apabila sholat kami di belakang Rasulullah ahyana sering kami ya, anakuna miyamini. Biasanya kami ada di sop paling kanan ya. Yukbalu alain biwajihi. Biasa Nabi selalu menghadap Nabi. Pasam itu aku mendengarnya yaqulu, bersabda Nabi, Rabbi qini adabaka yauma yub'atsu aw najmu'u ibadaka. Rabbi ya Allah Tuhanku, kini jagalah. Qini bukan kini ya. Qini Allah waqini dan jagalah. Ada kan? Waqini Allah madini piman hadait wa afini piman apa? Watawali wakini itu jagalah, jangan wakini ya, wakini dan buktikanlah aku. Kalau wakini jagalah gitu kan. Wakini Rabbi ya Allah, jagalah siksaan engkau ya Allah pada hari dibangkitkan atau pada hari dikumpulkan, yakni di padang mahsyar. Itu doa Nabi ya, kalau Nabi doa. Rawah Muslim. Jadi menandakan seorang imam boleh ngomong demi kemaslahatan ya, untuk berjamaah di ketika sudah didirikan iqomat ya, sudah qomat ya. Minimal imam menyebut istau baris, rapatkanlah barisan ya, jangan sampai ada yang kosong, mengingatkan boleh gitu ya. Nomor 16, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya kepada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda Rasulullah, wasitul imam wasudul khalal, Abu Daud ya. Wasitu tempatkanlah imam itu di tengah-tengah, wasudu dan tutuplah al khalal yang kosong, Abu Daud ya. Jadi imam pastinya di tengah ya. Jangan sampai posisi imam di pinggir sebelah kiri misalnya. Ini Nabi mengajarkan kan, ini di tengah gitu kan. Antara kiri dan kanan sama-sama ya. Jadi seimbang gitu kan. Ini Nabi yang mengajarkan ya. Nah, jadi gitu aja ya. Kesimpulannya bahwa hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang berjamaah ya. Maksudnya sengaja ya, Nabi menjelaskan kepada umatnya betapa pentingnya berjamaah ya. Karena berjamaah itu mengajarkan kita disiplin ya, disiplin waktu, kemudian gotong royong ya, silaturahmi, banyak manfaatnya berjamaah ya. Wajar ada 27 derajat ya, karena berjamaah itu banyak manfaatnya sekali ya. Di antaranya kita bisa mengetahui, oh ini kawan baru gitu kan, oh ini kawan kita nih tidak ada, oh sedang sakit, nah, kita doakan, kita jenguk. Kemana kawan kita nih lah seminggu nggak ada, oh ternyata sakit ya. Atau ketika kita ada kesusahan ya, bisa kita nolong kawan. Kemana kawan kita nih, oh sedang susah. Misalnya kita bisa saling tolong menolong ya, saling doa mendoakan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam ketakwaan gitu ya. Jangan menolong dalam kemaksiat. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, apalagi bermusuhan. Itulah ya, supaya kita sekalian berbaris rapih, disiplin waktu ya, disiplin bekerja, disiplin dalam segala hal ya. Itu kan dari dulu kan malaikat kata sesungguhnya Allah itu menyukai dengan barisan tersebut seperti barisan para malaikat ya. Barisan malaikat itu jadi di rapat barisannya lurus kata Nabi gitu kan. Nah, inilah manfaatnya berbaris yang rapih. Nah,
Jadi para abri-abri berbaris rapi seperti itu lihatnya indah kan? Islam padahal sebelum itu sudah mengajarkannya, ya. Sudah mengajarkannya berbaris, ya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman Islam kita Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tutup dulu para hadirin yang ada di rumah dimanapun saja berada, ya. Mungkin ini hadis dari Kitab Riyadhus Shalihin dari halaman 454 ya, bab sufuf, bab baris berbaris itu banyak hadisnya ya. Karena kenapa sih hadis sampai banyak seperti ini? Karena masih banyak di masjid-masjid, ya di masjid kita juga begitu, masih ada ya nggak mau merapatkan barisan, maler, alasannya apa namanya, kopet, sempit gitu kan. Padahal itu aturan Nabi dirapatkan supaya tidak masuk setan gitu kan. Gitu kan. Apa payah made di pade bante ya. Di pade bante, pade bante gitu kan. Oh, gitu kan, susah gitu kan. Bukan hanya di Kota Kapur, bukan hanya di sini di Bangka ya. Dimanapun juga seperti itu sebagian masjid itu ya. Ya kan. Bahkan Jumat dulu adanya sering pakai apa? Pakai powokri dulu kan, pakai libas-libas barunya gitu kan. Harusnya ngerti sendiri kan, mana sop yang kosong isi, jangan nungguin ya uman ayam ngeram lok 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 ya. Bukannya duduk paling adab yang mana kosong ya. Mudah-mudahan kita kalau setidaknya kalau sudah belajar bahwa ternyata apa berbaris di paling depan dengan rapat itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dulu ya para hadirin, sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah, yang ada di mana saja, baik yang ada di Lampur ya, atau di Jawa Barat. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa masjid ya, kifaratul majlis ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.